Assalamualaikum Football United, ringan sama tiran ala gue. Kali ini gue mau ngobrol ringan soal eh, berita ya, masih terkait dengan calon manajer Manchester United selanjutnya. Ini gue ambil dari beberapa sumber, salah satunya dari channel YouTube-nya Fabrizio Romano yang membahas soal hal ini, dan juga ya sempat dibahas juga di beberapa akun Twitter, yaitu soal ada juga wawancara ya, ada bisa dicari di Twitter. Gua kayaknya nggak gua taruh di sini, di sebelah sini, tapi bisa di searching ya. Itu soal ada wawancara dengan Ralf Rangnick ya. Ini terkait dengan Erik ten Hag langsung aja ya. Sebagai salah satu calon terkuat manajer Manchester United. Jadi Ralf Rangnick ini ditanyakan soal masalah itu tadi, kabar kalau Erik ten Hag menjadi salah satu calon terkuat manajer Manchester United selanjutnya. Ralf Rangnick kurang lebih menjawab kalau belum ada pembicaraan yang sangat jauh atau sangat detail dengan siapapun, termasuk dengan John Murtough. Dia menyebut nama John Murtough ya, soal masalah manajer selanjutnya dari Manchester United. Dan dia juga menambahkan soal masalah Erik ten Hag ini, dia tidak tahu, dia tidak kenal Erik ten Hag secara pribadi, tapi dia tahu kalau Erik ten Hag ini melakukan sesuatu yang luar biasa di Ajax. Dia juga mendengar sedikit tentang apa yang dilakukan di Bayern München atau Bayern Munich 2 waktu dia bekerja di Jerman kan. Erik ten Hag juga pernah. Dan menurut Ralf Rangnick, Erik ten Hag salah satu pelatih top di Eropa saat ini. Nah, dan ini juga dikaitkan kabar seperti yang gue pernah bahas di video sebelumnya, kalau seandainya Erik ten Hag ini dan ini juga dibahas juga oleh Fabrizio Romano ya di channel YouTube-nya dia, kalau Erik ten Hag ini mengambil kursus bahasa Inggris karena dikatakan salah satu penyebabnya kemarin kenapa tidak jadi ke Tottenham Hotspur berapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu, gue lupa ya. Yang jelas pada saat itu sempat dikabarkan akan ke Tottenham Hotspur, dan katanya tidak jadi karena level bahasa Inggris dari Erik ten Hag. Dan dikabarkan Manchester United juga bahkan memantau ya bagaimana level bahasa Inggris dari Erik ten Hag ini, supaya itu tadi dia bisa bisa diincar lah oleh Manchester United. Salah satu poinnya kalau gue tangkap dari berita ini adalah level bahasa Inggris dari Erik ten Hag. Ini juga sekali lagi disebutkan di channelnya Fabrizio Romano. Nah, bagaimana opini gue? Nomor satu, langsung aja soal masalah bahasa Inggris, gue nggak percaya ya. Gue nggak percaya. Kenapa? Karena pelatih Manchester United sebelumnya juga bahasa Inggrisnya menurut gue nggak jauh beda dengan levelnya Erik ten Hag gitu. Erik ten Hag pun juga menurut gue, seperti gue bilang juga di video gue sebelumnya, kalau dia bahasa Inggrisnya levelnya udah bagus gitu ya. Dia berkomunikasi dengan pemain Ajax itu kan banyak yang bukan pemain Belanda ya, pemain Brazil ya kan, pemain Serbia, pemain Kamerun dan lain-lain yang pemain yang menggunakan bukan bahasa Belanda ya. Jadi ya bahasanya dipakai bahasa Inggris di klub tersebut. Dan ini sudah bolak-balik dilakukan, atau kalau gua ngelihat rekaman video latihan atau wawancara dari Erik ten Hag, dia juga secara bagus ya berbicara bahasa Inggris. Jadi menurut gue nggak percaya sih berita itu. Dan apakah Manchester United kalau seandainya menentukan ambil ten Hag atau tidak, hanya karena bukan hanya karena ya, tapi apa salah satu faktor terbesar itu adalah faktor bahasa Inggris, gue nggak percaya juga gitu ya. Karena beberapa kandidat yang ada pun juga menurut gue levelnya juga kurang lebih ya 11, 12, 13 lah ya dengan Erik ten Hag kalau dibilang soal masalah bahasa Inggris. Jadi gue nggak percaya tentang hal tersebut. Nah, yang menarik buat gue tuh justru tentang bagaimana Ralf Rangnick bereaksi soal masalah wawancara atau pertanyaan ya terkait Erik ten Hag, yang dia gini. Ralf Rangnick ini kan terkenal, atau paling tidak saat ini ya, ini kan kalau dia melakukan wawancara atau dia memberikan informasi ini tanpa tedeng aling-aling lah istilahnya. Jadi ya dia bicara lurus apa adanya gitu, dan tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disamarkan, ya apa adanya. Dan menurut gue tuh memang budaya atau culture mungkin ya seperti itulah gitu. Jadi ngomong apa adanya, dan yang dia katakan mungkin belum ada pembicaraan lebih jauh
ya mungkin bisa jadi itu adanya gitu ya. Artinya sorry, belum mengkerucut sampai nama ya kan, masih mungkin masih yang betul-betul apa ya, masih betul belum dalam lah ya pembicaraan tentang siapa calon manajer Manchester United selanjutnya. Walaupun mungkin nama-nama calonnya sudah ada, tapi sorry untuk digali lebih dalam itu belum gitu ya. Ya menurut gue sih bisa jadi seperti itu. Dan uh, itu satu. Yang nomor dua adalah tentang itu tadi, bagaimana Ralf Rangnick memberikan pendapatnya tentang Erik ten Hag. Gua apa ya, ya memperkirakan atau gua punya prasangka lah ya. Kalau memang betul Erik ten Hag ini ada sebagai salah satu calon, ya, terlihat itu tadi bagaimana Ralf Rangnick ya dengan jujur mengakui dia tidak kenal Erik ten Hag ya kan, tapi dia tahu apa yang dilakukan Erik ten Hag di Ajax. Dia juga tahu apa yang dilakukan di Bayern Munchen 2, dan ya dia mengakui kalau Erik ten Hag salah satu pelatih top di Eropa saat ini gitu. Jadi menurut gua belum ada pembicaraan jauh. Kalau menurut gue ya, kesimpulan ya, belum ada pembicaraan jauh. Nomor dua, ya memang betul Erik ten Hag ada di daftar calon tersebut begitu ya. Dan apakah ini berarti dia yang difavoritkan dari sisi Ralf Rangnick? Gua sih tidak berpikiran demikian ya. Karena apa? Karena faktor pertama tadi, belum ada pembicaraan yang mendalam. Karena keputusan mengambil manajer nanti menurut gue ini bukan hanya ditentukan oleh Ralf Rangnick ya, tapi juga John Murtough pastinya, Richard Arnold pastinya, Glazer pastinya, dan mungkin juga masukan dari mungkin ya dressing room, bisa jadi beberapa, nggak semua pemain ya, mungkin ada beberapa pemain yang berpengaruh mungkin bisa jadi, atau relasi-relasi Ralf Rangnick yang mungkin tidak berada di Manchester United bisa jadi juga akan dimintai keterangan. Karena kan Ralf Rangnick ini seorang apa ya, instruktur di bidang kepelatihan. Artinya dia punya relasi, dia punya kenalan, dia punya circle ini cukup luas, terutama di bidang kepelatihan dan kemanajerial di Eropa. Jadi ya untuk mengumpulkan informasi tentang si A, B, C menurut gua, ataupun D, E, F itu menurut gua bukan suatu yang sulit bagi Ralf Rangnick. Jadi menurut gua ya bukan tidak mungkin itu juga akan dijadikan pertimbangan oleh Ralf Rangnick untuk itu tadi mengambil keputusan, memberikan masukan ya paling tidak, untuk nanti didiskusikan mungkin dengan John Murtough dan lain-lain tentang siapa sosok manajer Manchester United di musim panas. Dan again gue pikir Erik ten Hag salah satu calon kuatnya. Nah, di sini juga sebelum gue akhirin, gue pingin memberikan opini gue soal masalah Ralf Rangnick sendiri. Apakah ya dia cocok untuk menjadi manajer dari Manchester United, let's say ya, kalau memang ya untuk permanen. Gue sempat berpikiran iya sebelumnya. Cuman melihat apa yang terjadi saat ini sih, gue sekarang justru berbeda. Gue berpikir ya memang sepertinya memang Ralf Rangnick ini bukan untuk manajer gitu ya. Apa yang dilakukan dia selama ini semenjak menggantikan Ole Gunnar Solskjaer ya, lebih tepatnya dia tuh mengambil alih dari siapa namanya, Michael Carrick ya kan. Tidak buruk. Artinya kita ada progres di sana, ada perbaikan ya. Tapi terlihat betul apa ya, perjalanannya masih cukup panjang kalau menurut gue. Dan sepertinya memang fokus dari Ralf Rangnick ini bukan untuk jadi manajer begitu. Dia benar-benar, kalau gue lihat sih ini dengan amatiran gue, apa yang terjadi selama 6 bulan ini sampai nanti akhir musim ya kan, ya dia akan berusaha untuk menstabilkan kapal ini, klub ini, dengan dalam waktu yang bersamaan juga dia mempelajari hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki, bukan cuma dari segi permainan ya, taktik, strategi, ataupun juga dressing room, tidak, tapi lebih luas daripada itu. Jadi sehingga nanti kalau dia naik sebagai konsultan, dia sudah tahu apa-apa saja yang harus dirubah. Dan menurut gua langkah-langkah yang dilakukan oleh Ralf Rangnick ya kan, termasuk ketemu dengan sporting director
dari Monaco, itu yang terlihat ya kan, belum yang tidak terlihat juga. Menurut gua memang sepertinya menuju ke sana begitu. Artinya dia pingin membangun infrastruktur klub katakanlah ya dari sisi manajemen supaya lebih baik lagi, karena menurut gua Manchester United ya, paling tidak ini yang terlihat ketika menghadapi Manchester City, masalahnya itu bukan cuman hanya di pemain, bukan cuman hanya di manajer, tapi lebih dari itu. Dan kalau yang di luar manajer dan pemain-pemain ini tidak diperbaiki, ya percuma. Nanti siapapun yang datang, masalahnya akan berulang lagi. Kita akan mendatangkan pemain-pemain yang tidak jelas, ya kan, gaji terlalu tinggi, motivasi tidak jelas, tidak tahu apa itu culture Manchester United, apa itu bermain untuk Manchester United. Dia tidak ada ya, marwah seperti itu tidak ada. Ataupun juga sebaliknya, kita datangkan manajer, tapi manajer juga yang tidak tahu apa itu Manchester United, apa itu struktur di Manchester United seperti apa di dalamnya. Yang dia dapatkan hanya itu tadi, CV, yang penting ada Manchester United-nya, jadi menambah value pribadi buat ya sang manajer itu sendiri. Bisa jadi juga demikian gitu. Jadi menurut gue memang kompleks sih masalah Manchester United, dan itu betul-betul sudah sudah melampaui soal masalah siapa manajernya, siapa pemainnya. Lebih kompleks daripada itu, dan itu bahkan menurut gue ya, sisi pengelolaan klub ini merupakan yang utama sih saat ini. Dan mungkin Ralf Rangnick bisa jadi salah satu sosok yang tepat untuk melakukannya kan, karena Manchester United juga baru ganti CEO kan, baru musim ini juga ada seorang John Murtough ya kan, mungkin mulai musim depan ada konsultan yang namanya Ralf Rangnick. Jadi betul-betul itu tadi yang menurut gue sih waktu yang tepat sebenarnya untuk berbenah secara klub ya, secara keseluruhan, untuk klub secara keseluruhan. Bukan, sekali lagi bukan cuma permainan di atas lapangan saja, bukan cuma taktik strategi saja, bukan cuma soal masalah jual ini beli itu ya kan, jual pemain ini beli pemain itu, atau tunjuk manajer ini tunjuk manajer itu. Karena menurut gua kalau seandainya sisi fundamental pengelolaan klub yang baik ya ini tidak diperbaiki, maka mau Pochettino mau Ten Hag sama aja sih menurut gua. Paling bagus berapa bulan, dan setelahnya ya sudah goyah lagi. Nanti datang pemain ABC, selesainya ya kita caci maki lagi rame-rame ya kan, ujung-ujungnya manajer out, manajer ini out, manajer itu out gitu aja terus kan. Karena memang selama 8-9 tahun belakangan ini kalau dilihat kan memang seperti itu gitu. Jadi menurut gua ya harus ada yang diperbaiki di luar itu semua begitu ya. Di luar pemain dan juga manajer, apa itu adalah pengelolaan klub. Kurang lebih demikian. Ini ngomongnya agak sedikit panjang lebar, nggak apa-apa ya. Soal masalah kabar Ralf Rangnick yang memberikan pendapatnya soal masalah Erik ten Hag. Kesimpulannya, satu, belum ada pembicaraan detail. Ini dibilang oleh Ralf Rangnick ya. Kedua, Ralf Rangnick memandang positif Ten Hag. Apakah nanti akan ke Ten Hag atau ke yang lain? Ya, gimana pendapatnya teman-teman? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.